Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Pratami dengan NIM 200803102027 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Berikut penjelasannya. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberi kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi dana. Selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua, musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Kemudian berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada musyarakah mainan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah mainan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Selanjutnya ada musyarakah abdan, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan atau konsultan. Selanjutnya yang ketiga, musyarakah wujuh. Musyarakah wujuh adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Kemudian yang keempat ada musyarakah muwafadah, adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Berdasarkan perubahan porsi dan para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitranya bersifat tetap hingga akhir masa akad. Kemudian musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanaqisoh, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Selanjutnya yaitu ada rukun transaksi musyarakah. Yang pertama ada transaktor. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8 Tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Yang kedua yaitu objek musyarakah. Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu pertama ada modal. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Yang kedua ada kerja. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga ada keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, Dewan Syariah Nasional mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas
keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Selanjutnya, ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Selanjutnya yaitu ada pengawasan syariah transaksi musyarakah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang keenam, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada alur transaksi musyarakah. Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukungnya. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan dengan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Kemudian, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing nasabah. Kemudian, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Selanjutnya ada cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah atau mitra pasif. Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada penyajian transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013, terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah, yaitu yang pertama ada pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif atau nasabah disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, atau apabila nasabah tergolong non-performing apabila piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Kemudian yang ketiga ada cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan atau kontraokan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya ada kasus transaksi pembiayaan musyarakah menurun. Informasinya sebagai berikut. Besarnya investasi bank Rp1 juta, besarnya investasi nasabah Rp500.000, angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan per unitnya Rp100.000. Bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing dengan nisbah nasabah dibagi bank sama dengan 40 dibagi 60, dan pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Lalu angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 11 November 2009. Jurnalnya sebagai berikut. Jurnal pertama saat pencairan yaitu pembiayaan musyarakah pada rekening sebesar Rp1 juta. Lalu yang kedua ada jurnal penyisian.
Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Beban penyisian penghapusan pada penyisian penghapusan sebesar Rp10.000. Keterangannya 1% dikali 1 juta sama dengan Rp10.000. Kemudian yang ketiga, jurnal penyisian penghapusan. Pada tanggal 31 Mei 2009, bank mengakui adanya biaya penyisian penghapusan dengan jurnalnya sebagai berikut. Beban penyisian penghapusan pada penyisian penghapusan sebesar Rp690.000. Lalu ada jurnal penghapus bukuan. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010. Jurnalnya penyisian penghapusan pada pembiayaan musyarakah sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Misalkan pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikat baik melakukan angsuran pokok investasi. Kas pada penyisian penghapusan sebesar Rp300.000. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.